Assalamualaikum semuanya. Halo family members. Kembali lagi bersama saya Syifa Abdillah. Di sini saya melanjutkan yang kemarin tentang mengerjakan tugas UTS yang berjudul ilmu mantik yang diampu oleh Bapak Fuad Ainul Yakin. Di sini saya akan menjelaskan tentang ta'rif dan kaitannya dengan definisi kata dalam ilmu mantik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita semua rahmat dan karunia sehingga kita dan saya juga dapat memenuhi tugas UTS ilmu mantik ini. Ilmu mantik, langsung saja kita mulai saja ya. Ilmu mantik merupakan cabang ilmu yang membahas kaidah-kaidah berpikir logis dan sistematis agar manusia dapat mencapai pemahaman yang benar serta terhindar dari kekeliruan dalam menarik kesimpulan. Salah satu konsep mendasar ilmu mantik adalah ta'rif, yaitu usaha memberikan penjelasan atau batasan yang jelas terhadap suatu objek atau istilah agar maknanya dapat dipahami secara tepat. Ta'rif sering juga disebut sebagai definisi peran penting dalam membedakan dan memperjelas makna kata hingga tidak terjadi kekaburan atau kesalahpahaman dalam proses berpikir dan penarikan kesimpulan. Dalam praktiknya, ta'rif tidak hanya sekedar memberikan pengertian, tetapi juga menjadi dasar dalam menyusun argumentasi ilmiah dan membangun pengetahuan yang terstruktur. Kejelasan ta'rif atas suatu kata atau istilah sangat menentukan validitas dan akurasi hasil berpikir logis. Karena setiap kesimpulan diambil sangat bergantung pada ketepatan definisi yang digunakan. Oleh karena itu, memahami ta'rif dan kaitannya dengan definisi kata merupakan hal yang sangat penting dalam kajian ilmu mantik. Langsung saja ke pembahasannya. Pengertian ta'rif dan pembagiannya. Ta'rif secara bahasa berarti pengenalan, penjelasan atau definisi. Secara istilah dalam ilmu mantik atau ilmu logika, ta'rif adalah teknik penjelasan suatu objek berpikir atau memperoleh pemahaman yang jelas dan terang, baik secara lisan maupun tulisan. Ta'rif juga disebut al-qaul, al-syarih, ungkapan yang menjelaskan, atau al-had, batasan, yaitu kalimat yang menunjukkan hakikat sesuatu. Ta'rif atau definisi ini disebut pula dengan qaul syarih, yaitu perkataan yang menjelaskan arti mufrad sebagai hasil gambarannya dalam pemikiran atau membedakan mufrad itu dari yang lainnya. Ta'rif dalam ilmu mantik umumnya dibagi menjadi 3 atau 4 jenis utama, tergantung pada sumber klasifikasi yang digunakan. Jenis-jenis yang paling umum meliputi ta'rif had, ta'rif ras, ta'rif ras, dan ta'rif lafzi. Dengan sebagian sumber menambahkan ta'rif misal sebagai jenis keempat. Ta'rif had adalah definisi esensial yang menggunakan unsur jins atau genus dan fasl atau diferensia atau pembeda. Definisi ini terbagi menjadi had tam, sempurna, yang memakai jins qorib dan fasl qorib, serta had naqis, kurang sempurna.
yang hanya menggunakan fasal saja atau bersama jins bait. Contoh had, tam adalah manusia adalah hewan yang berpikir. Sementara itu ta'rif rasem adalah definisi aksidental yang menggunakan jins dan arot khas atau sifat khusus. Ia terbagi menjadi rasem tam dan rasem nakis. Contoh rasem tam adalah manusia adalah hewan yang tertawa, di mana tertawa adalah sifat khas yang tampak, bukan bagian esensial dari manusia. Selanjutnya ta'rif lafzi merupakan definisi nominal yang disusun dengan sinonim atau padanan kata, seperti insan adalah manusia. Yang keduanya mengandung makna yang sama dalam bahasa. Jenis ini lebih menekankan aspek kebahasaan daripada hakikat makna. Adapun ta'rif misal, meskipun jarang disebut literatur utama, merujuk pada definisi melalui contoh langsung. Jenis ini biasanya digunakan sebagai ilustrasi untuk mempermudah pemahaman, bukan sebagai definisi formal dalam kajian mantik. Dengan demikian, meskipun tidak semua ulama mantik menyepakati 4 jenis secara seragam, ketiganya had, ras, dan lafzi tetap menjadi pondasi utama dalam penyusunan definisi yang tepat dalam logika klasik. Selanjutnya adalah syarat-syarat ta'rif. Syarat-syarat ta'rif definisi dalam ilmu mantik merupakan prinsip penting agar suatu definisi dapat diterima secara logis dan ilmiah. Ta'rif dalam konteks ini bertujuan untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah sehingga hakikatnya menjadi terang dan tidak menimbulkan kerancuan. Salah satu syarat utama adalah jami, manik, mutorid, dan muakis, yaitu definisi harus mencakup seluruh unsur termasuk dalam objek yang didefinisikan, jami, dan sekaligus menolak unsur yang tidak termasuk manik. Dengan demikian, ta'rif tidak boleh terlalu luas ataupun terlalu sempit. Selain itu, definisi harus disusun dengan kalimat atau istilah yang lebih jelas daripada istilah yang sedang didefinisikan. An yakuna audlah min al-mu'raf, agar pembaca atau pendengar tidak semakin bingung dalam memahami maknanya. Syarat berikutnya adalah bahwa ta'rif harus memiliki pengertian yang sama persis dengan istilah yang didefinisikan, sehingga maknanya tidak menyimpang. Apabila definisi memiliki makna yang berbeda, maka ia tidak sah sebagai ta'rif. Ta'rif juga harus bebas dan unsur perputaran makna kholian min al-dawar, yaitu tidak boleh menjelaskan sesuatu dengan kembali menggunakan kata yang sama atau menggunakan kalimat yang pada akhirnya merujuk kembali ke awal. Terakhir, definisi harus bebas dari kata majazi dan mustarak, yaitu menghindari istilah kiasan atau kata yang memiliki banyak arti, supaya definisi objektif, jelas, dan tidak menimbulkan ambiguitas. Peran penting ta'rif dalam memperjelas definisi kata. Peran ta'rif dalam berpikir logis sangatlah fundamental karena ia menjadi dasar dalam pembentukan penjelasan makna atas setiap istilah yang digunakan dalam penalaran. Ta'rif berfungsi sebagai pondasi dalam memahami konsep yang dengan tepat.
sehingga setiap istilah memiliki makna yang tegas, tidak menimbulkan multitafsir. Dengan definisi yang jelas, seorang dapat terhindar dari kesalahan logika falaki karena setiap argumen disusun didasarkan pada pemahaman istilah yang akurat dan konsisten. Selain itu, ta'rif sangat penting dalam menunjang argumentasi ilmiah, sebab batasan makna yang logis atas suatu objek pikir menjadi landas bagi pengambilan kesimpulan yang valid. Dalam karangan berpikir logis, ta'rif juga berfungsi untuk mengklarifikasi makna lafadz-lafadz dalam kalimat qadiyah, sehingga kesimpulan yang dihasilkan natijah dapat bertanggungjawabkan secara rasional. Pentingnya ta'rif dalam proses berpikir logis terletak pada kemampuannya dalam mencegah ambiguitas dan menjamin kejelasan makna. Dengan definisi yang tepat, seorang dapat menghindari penggunaan kata-kata yang bersifat majazi atau multitafsir, sehingga komunikasi argumen menjadi lebih efektif. Syarat jami' dan mani' dan ta'rif menjamin bahwa definisi mencakup semua unsur yang relevan sekaligus menolak yang tidak relevan, sehingga tidak terlalu luas atau terlalu sempit dalam konteks penalaran. Kejelasan definisi menjadi kunci utama untuk memastikan proses berpikir, analisis, dan pengambilan keputusan berlangsung secara terarah, tepat, dan objektif. Dengan demikian, ta'rif tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu logistik, tetapi juga sebagai instrumen logis dalam pembangunan pemikiran rasional dan ilmiah. Kesimpulannya adalah ta'rif dalam ilmu mantek merupakan metode untuk menjelaskan makna suatu istilah secara logis agar hakikatnya dapat dipahami dengan jelas baik secara lisan maupun tulisan. Secara bahasa, ta'rif berarti pengenalan atau penjelasan, sedangkan secara istilah ia adalah ungkapan yang menjelaskan suatu objek pikir agar dapat dibedakan dari yang lain. Dalam praktiknya, ta'rif dibagi menjadi 3 atau 4 jenis utama, yaitu definisi verbal, definisi esensial, ta'rif rasem, definisi eksidensial, dan ta'rif lafzi, definisi verbal. Dan kadang ditambahkan ta'rif misal, definisi dengan contoh. Masing-masing jenis memiliki struktur dan fungsi yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk memberikan batasan makna yang jelas, menghindari kesalahpahaman, serta membangun argumen yang logis dan ilmiah dalam proses berpikir. Syarat-syarat ta'rif dalam ilmu mantek merupakan prinsip penting agar definisi dapat diterima secara logis. Ta'rif harus jami', mencakup seluruh unsur yang didefinisikan, dan mani' menolak unsur yang bukan bagian dari definisi, sehingga tidak terlalu luas atau sempit. Selain itu, definisi harus lebih jelas dan istilah yang didefinisikan audal min al-mu'raf memiliki makna yang sama persis, tidak berputar-putar. Kholiyan min al-dawar, sehingga bebas dari kata majazi atau kiasan dan mustarokat banyak makna. Syarat-syarat ini menjamin kejelasan, ketepatan, dan ketegasan makna dalam berpikir logis menyusun argumen ilmiah. Peran ta'rif dalam berpikir logis sangat fundamental karena ia menjadi dasar dan membentuk kejelasan makna setiap istilah yang digunakan dalam penalaran. Ta'rif berfungsi untuk memberikan definisi yang jelas dan tegas, mencegah multitafsir, serta menghindari kesalah logika falaki. Dengan definisi yang akurat, argumentasi ilmiah dapat dibangun secara konsisten dan valid. Selain itu, ta'rif membantu mengklarifikasi makna lafadz dalam kalimat qadiyah,
memastikan bahwa kesimpulan natijah dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Kejelasan definisi yang tepat sangat penting dalam mencegah ambiguitas dan menjamin objektivitas dalam berpikir, analisis, dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, takrif tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu linguistik, tetapi juga instrumen logis dalam membangun pemikiran rasional dan ilmiah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Masih banyak kurangnya dan mungkin kurang penjabaran dari saya. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya sekian. Semoga semuanya diberi kesehatan dan kelancaran dalam belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.